upload ke channel Bapak ya. Oke, kita mulai ya, udah ya. Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Selamat pagi, Pak. Ya, Pagi, Pak. jadi puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena perlahan-lahan pandemi ini sudah berkurang ya. Yang tertular juga sudah sedikit, yang sembuh banyak. Jadi semoga nanti tahun depan udah normal lagi ya. Jadi pelan-pelan kita ke normal lagi ya, nggak bisa langsung gitu, nanti shock kalian ya. Oke. Jadi materi kita masuk ke bab berapa ya? Bab 3 apa 4? 3. Oke ya, tentang good government ya, gimana pemerintahan yang transparan dan bersih ya. Sebelum itu nanti Bapak jelasin ya. Kemudian yang belum kirim di Classroom segera kirim biar langsung Bapak nilai ya. Karena Bapak lagi sibuk kali nak, karena harus kuliah lagi ya, kuliah online di Unsri ya. Jadi untuk sertifikasi ya. Jadi kalian doakan supaya Bapak itu berhasil ya. Jadi Amin. apa namanya, yang 12 AKL nanti yang presentasi siapa? Yang presentasi Sherlen ya. Iya, Pak. Nggak usah lama-lama, 5 menit aja ya. Sherlen ya. Beda. Iya, Pak. Karena Kalau gitu pakai PPT saya dong, Pak. Iya, pakai PPT kamu ya. Yang OTKP siapa? Jen apa Fadila apa Amanda, siapa nak? 5 menit aja. Itu perwakilan ya, kalau kelasnya bagus nanti yang Bapak nilai tambahkan semua bagus. Siapa Jen? Geska ya? Geska kan sudah kirim. Iya, Pak Geska. Kemarin kan dia yang minta. Siapa nak? Geska ya? Biar cepat. Iya, Geska, Pak. Ya. Setuju ya 12 OTKP ya Geska ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke. 12 AKL setuju ya Karen ya? Karen, Sherlen ya? Setuju, Pak. Oke, kita mulai. Akan Bapak tampilkan hasil salah satu dari 12 AKL punya Karen ya. Oke, biar Bapak jelasin ya. Oke, semua perhatikan. Sudah muncul nak? Udah, Pak. Udah. Udah, Pak. Oke. 12 OTKP yuk, perwakilan sudah muncul kah? Geska, Jen? Sudah, Pak. Oke, Pak jelaskan ya. Jadi kita masuk bab 3. Materi kita adalah pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance ya. Ini contoh yang punya Karen ya, karena dia pertama sekali yang kirim ya. Jadi langsung Bapak nilai tinggi itu ya. Oke. What is good governance? Apa itu good governance? Nah, ini pakai bahasa Inggris, Karennya good ya. Jadi tapi jangan lupa juga ya, walaupun kita bahasa lingua franca itu bahasa Inggris atau bahasa internasional, Karen juga harus lebih membanggakan bahasa Indonesia nak ya. Oke, good government adalah istilah dalam bahasa Inggris. Good governance berasal dari gabungan kata governance, tata pemerintahan, dan good baik. Jadi artinya adalah pengelolaan suatu pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, contohnya ya seperti sekarang ini nak ya, pada pemerintahan Bapak Jokowi Widodo beserta Maruf Amin ya, kalau Bapak lihat sepanjang ya 2 periode ini ya nak ya, nanti berakhir 2024 ya, kalau Bapak lihat pemerintahan mereka sudah lumayan oke nak ya, lumayan baik, di mana terjadi transparan tentang apa namanya itu proyek-proyek pemerintah ya, dan proyek-proyek pemerintah itu semua ya walaupun tidak 100% berjalan dengan lancar, tetapi ya hampir 90% lah nak ya, itu sekarang agak macet dikarenakan pandemi ya.
pandemi. Jadi ya mau tidak mau ya karena pandemi ya fokusnya jadi agak terganggu gitu. Oke, di mana kalau kita lihat sekarang nak ya, sekarang kan lagi PON tuh. Lagi PON di Papua ya. Kalian lihat tuh sekarang Papua sudah keren sekali. Jalan-jalan sudah bagus, tempat-tempat arena pun sangat-sangat bagus ya. Jadi itu adalah hasil dari salah satu ya Jokowi nak ya, Jokowi. Jadi ya Papua itu memang sekarang sudah good. Nanti kalau kalian punya duit, udah kerja, udah banyak duit, ya perlulah ke Papua nak ya. Nggak usah keluar negeri lah, ke Papua aja. Indonesia itu lebih banyak ya tempat wisatanya dibanding luar negeri. Kalian nanti bisa ke Raja Ampat, banyak di situ nak ya. Oke, kita lanjut. Prinsip-prinsip good governance ya. Satu, partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat itu harus ada ya kan. Siapa masyarakat? Ya kita sendiri gitu ya. Tegaknya supremasi hukum. Ini artinya hukum itu harus ditegakkan, nggak boleh tebang pilih. Jadi meskipun siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, meskipun dia seorang anak presiden, anak seorang pejabat atau anggota DPR, ataupun anak guru, ataupun anak yang lain, kalau dia melakukan pelanggaran hukum maka dia harus dihukum. Yang ketiga, transparansi. Ya harus transparansi semua nak ya. Semua bidang kehidupan, baik dari sisi politik, ekonomi, apalagi sosial budaya, transparan. Daya tanggap masyarakat itu harus respon. Artinya apa? Kita itu sebagai masyarakat nggak boleh bersikap apatis. Apa tuh apatis? Acu tak acu ya terhadap kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi kita itu langsung respon ya. Contoh pandemi ini kemarin pemerintah mengeluarkan PPKM level 4. Artinya apa? Artinya kita harus mentaati ya. Karena itu adalah pemerintahan yang terpilih oleh rakyat gitu. Berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis ya. Inilah prinsip-prinsip dari good governance. Bapak yakin kalian sudah membaca buku cetak dan membaca referensi yang lain ya. Kemudian prinsip-prinsip government berdasarkan Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ada banyak nih mempunyai pandangan jauh ke depan atau visionary, tata pemerintahan yang bersifat terbuka yang seperti Bapak sampaikan tadi. Tata pemerintahan yang cepat tanggap, tata pemerintahan yang bertanggung jawab, akuntabel ya. Yang profesional, menggunakan struktur sumber daya efektif dan efisien. Ini sumber daya ini yang paling penting ada dua nak ya. Yang pertama itu yang paling utama adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusianya dulu ditingkatkan ya. Supaya apa? Supaya bisa mengelola SDA yang kita miliki gitu. Yang selanjutnya pemerintahan yang terdesentralisasi ya. Artinya kan pemerintahan kita itu ya sudah pemerintah pusat tuh nggak terlalu campur tangan ya. Nggak terlalu campur tangan ke pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah itu disuruh mengurusin daerahnya masing-masing agar lebih cepat maju gitu. Tetapi ada beberapa bidang yang masih diurusin oleh pemerintahan pusat seperti misalkan bidang politik luar negeri itu masih diurusin oleh pusat ya. Pemerintahan yang demokratis berorientasi pada konsensus, partisipasi masyarakat. Yang ke-10 kemitraan dengan swasta dan masyarakat, menjunjung supremasi hukum, memiliki komitmen dan pengurangan kesenjangan dan komitmen pada tuntutan pasar, dan yang terakhir memiliki komitmen pada lingkungan hidup ya. Jadi ya inilah yang perlu dilaksanakan oleh prinsip-prinsip good government. Ini dapat dilaksanakan apabila ada sinergi ya, sinergi dari seluruh lapisan masyarakat bersama pemerintah. Jadi kita tuh harus mendukung ya, mendukung segala program yang baik dari pemerintah. Ciri-ciri good government menurut Laude Ide, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, komunikasi yakni adanya jaringan multisistem, pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menghasilkan output. Output itu hasil yang keluar ya, yang berkualitas, proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing proses, keseimbangan kekuatan.
interdependensi, yakni menciptakan saling kebergantungan yang dinamis antara pemerintah swasta, masyarakat melalui koordinasi yang difasilitasi. Oke, Bapak lanjutkan. Asasnya, asas umum good governance. Nah, ini sering Pak. ini paling penting ya. Yang pertama asas kepastian hukum ini harus ada dulu ya. Sehingga masyarakat itu dijamin oleh pemerintah ya, dijamin oleh pemerintah apabila ada orang yang melakukan tindak kejahatan, nah ya pasti ya kalau dia tertangkap ya dia pasti ya diadilin ya, diadilin menurut hukum yang berlaku di negara kita ya. Yang kedua asas kepentingan umum ya, asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif ya. Ini memang kita itu harus di dalam masyarakat, apalagi di dalam kelompok dan bangsa dan negara, kita itu harus mendahulukan kepentingan masyarakat ya, atau bangsa dan negara dibanding mendahulukan kepentingan pribadi. Asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi antar hak dan kewajiban itu harus seimbang nak ya. Jangan kalian itu nantinya ketika oke? Oke, udah tahu ya pengertian hak dan kewajiban ya Naya, kalian kan udah kelas 12 pasti tahu lah. Asas tertib penyelenggaraan negara, landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan, asas keterbukaan, membuka diri terhadap masyarakat, asas profesionalitas, mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas, asas yang menentukan hasil akhir kegiatan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bapak. Oke, ini lagi karakteristik good governance ya, berdasarkan tadi UNDP sebagai berikut. Hampir sama nak ya. Nah, ini berdasarkan Bank Dunia, masyarakat sipil kuat, terbuka, pembuatan kebijakan dapat diprediksi, bertanggung jawab, birokrasi ini artinya apa? Pemerintahan ya, dan adanya aturan hukum. Nah, seperti tadi asasnya tadi, adanya kepastian hukum di dalam suatu negara. Kalau ada kepastian hukum tuh nak, ya masyarakatnya bekerja itu bisa maksimal ya, dan investor-investor asing itu ingin menanamkan modalnya di negara kita juga mereka itu berani gitu ya. Karena apa tadi? Ada kepastian hukum. Satu lagi keadaan politik kita stabil. Persyaratannya akuntabilitas publik terwujud, sistem informasi terjamin, manajemen sektor publik efisien, pembuatan pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan secara transparan. Ini udah banyak ya dilakukan kita ya, di mana ketika mereka membuat kebijakan itu disiarkan lewat media sosial, bisa YouTube, bisa juga televisi ya. Itu namanya transparan. Perangkat hukum yang memadai ya. Jadi aparat hukum kita itu kan ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Jadi mereka itu bekerja harus profesional. Oke? Kemudian ini apa? Penopang good government. Ini ada negara, sektor dunia usaha atau swasta, masyarakat ya, menciptakan kondisi politik ekonomi, menjalankan sektor industri, melindungi hak dan masyarakat, membuka peraturan. Bacakan ini negara dulu ya. Membuat peraturan yang efektif dan adil, menyediakan pelayanan publik, melindungi lingkungan hidup, menjaga standar kesehatan dan keselamatan publik. Nah ini. Nah, makanya pemerintah itu mengeluarkan kebijakan di pandemi ini, contohnya kemarin PPKM level 4, level 3 ya. Sebelumnya ada juga PSBB ya. Menegakkan HAM. Sektor dunia menjalankan sektor industri, menciptakan lapangan kerja di berbagai wilayah, menyediakan insentif bagi kerawan, memelihara lingkungan hidup, mentaati peraturan, melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat, menyediakan kredit bagi UMKM ya, pengusaha menengah kecil ya, melindungi hak dan masyarakat, mengaruhi kebijakan yang akan dan telah dijalankan, menjalankan fungsi check and balance dengan pemerintahan, mengawasi kinerja, melaporkan bila terjadi salah guna, mengembangkan sumber daya masyarakat. Oke, kita lanjut nah ya.
Peraturan Perundang-undangan Good Government di Indonesia. Ada ketetapan MPR nomor 11 garis miring MPR garis miring 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme. Ini sangat penting sekali ya dalam penyelenggaraan negara good government. Tujuannya apa? Yaitu supaya tujuan good government itu dapat tercapai ya. Nanti kalau kalian udah kerja ini jangan kalian lakukan ya, tetapi harus kalian cegah atau kalian hindari ya. Semoga Bapak berdoa kalian ya terhindar dari yang KKN ya. Undang-Undang nomor RI nomor 28 tahun 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, KKN, Undang-Undang nomor negara tentang pemerintahan daerah. Ini yang Bapak omongkan tadi ya, Bapak bilang tadi bahwa ya pemerintah sudah menyerahkan sebagian itu urusan di beberapa bidang kehidupan itu kepada daerah ya supaya maksimal gitu. Karena kan yang tahu kebutuhan daerah itu ya kepala daerahnya sendiri ya. Contohnya kita, kepala daerah kita siapa? Udah jelas Ansar Ahmad ya, Gubernur Kepri. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, nomor 25 tentang tahun 2009 tentang pelayanan publik, dan nomor 14 tahun 2004 tentang keterbukaan informasi publik ya. Oke, kita lanjut. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai proses melibatkan masyarakat ya, melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dalam perumusan pelaksanaan, pengawasan, kebijakan dan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pembinaan masyarakat ya. Oke, Bapak udah. Prinsip tata kelolaannya ada beberapa macam menurut Santoso ya. Tahun 2001, hak untuk memantau, hak untuk memperoleh informasi atau right to information, hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik, kebebasan ekspresi yang salah satunya diwujudkan dengan kebebasan pers ya. Nah ini kita lihat undang-undang kita ya UUD 45 itu ada di pasal 28 ya. Hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas hak yang ditolak. Oke, terakhir thank you. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan karena Aresa adalah miliki. Bagus sekali ya motonya ya. Oke ya. Oke, sampai sini dulu penjelasan Bapak. Jadi Bapak minta wakilnya yang tadi presentasi ya. Bapak, itu kawan kelas kami ada yang mau masuk, tapi Bapak belum admit dari tadi. Bapak, saya juga. Bapak lagi jelaskan ya. Oh, oke Pak. Oke. Sekarang siapa namanya? Sherlen ya. Sherlen boleh nak? Boleh Sherlen ya ditampilkan apa namanya PPT. Pak, saya pakai HP loh, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Pakai HP bisa kan? Tunggu sebelum Sherlen yang udah siap dulu ya. Geska mana Geska? Cepat nak. Geska. Apa? Mana Geska tadi? Sebentar, Pak. Cepat ya. Nah, Bapak tunggu cepat. Geska dulu ya, Sherlen sambil menyiapkan laptopnya ya. Ini Sherlen sudah, Sherlen aja dulu, Sherlen aja. Oke, silakan Sherlen. Ayo Sherlen, tadi udah mau tampil itunya sih. Enak. Ya, sabar, Pak. Udah kelihatan nggak, Pak? Udah. Udah. Oke.
Selamat pagi teman-teman, saya Sarlan Margareta dari kelas 12 akuntansi. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi good governance yang berarti pemerintahan yang baik. Good governance berasal dari kata governance, tata pemerintahan, dan good itu baik. Istilah good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintah yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik. Ada beberapa prinsip good governance menurut United Nations Development Program. Yang pertama ada partisipasi masyarakat, yang kedua ada tegaknya supremasi hukum, yang ketiga ada transparansi, yang keempat ada tanggap, ada yang kelima ada berorientasi pada konsensus, yang keenam kesetaraan dan keadilan, yang ketujuh efektivitas dan efisiensi, yang kedelapan ada akuntabilitas, dan yang kesembilan ada visi strategis. 14 prinsip good governance menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Prinsip yang ini dibuat oleh pemerintahan kita. Yang pertama ada mempunyai pandangan jauh ke depan, seperti ada rencana pemerintahan ke depan. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka, transparan. Seluruh cara kerja pemerintah, program-program kerja pemerintah ditampilkan dan dipublikasikan kepada rakyatnya. Terus yang ketiga ada tata pemerintahan yang cepat tanggap. Seperti saat COVID ini, pemerintah langsung cepat tanggap memberitahukan kepada masyarakat agar cepat-cepat menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus selalu menjaga kebersihan. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan bertanggung jawab saat kita saat kena COVID ini kan ekonomi sedang tidak baik. Diadakannya bantuan sosial kepada masyarakat. Yang kelima, tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. Yang keenam, ada tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang ketujuh, ada tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Nah, yang ketujuh ini seperti pembagian pemerintahan kayak diutus adanya pemerintahan daerah. Yang ke-8, tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. Terus yang ke-9 ada tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. Yang ke-10 ada tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Yang 11 ada tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. Yang ke-12 tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. Yang ke-13 ada tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada tuntutan pasar. Yang ke-14 tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. Ada ciri-ciri good governance atau pemerintahan yang baik. Yang pertama ada terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini seperti kita bekerja kepada perusahaan atau pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Yang kedua, komunikasi antara pemerintah, swasta, masyarakat. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri. Yang keempat, keseimbangan kekuatan. Yang kelima, ada interdependensi. Asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama ada asas kepastian hukum. Asas negara yang mengutamakan peraturan, ketuhanan, dan keadilan. Yang kedua ada asas tertib penyelenggaraan negara. Asas keseimbangan, keserasian, keteraturan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga ada asas kepentingan umum. Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum. Yang keempat asas keterbukaan. Seperti ini contohnya seperti yang transparan tadi. Terus asas proporsionalitas. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ada asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian kode etik. Dan yang ketujuh ada asas akuntabilitas. Asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara.
Ada 6 karakteristik good governance berdasarkan United Nations Development Program. Yang pertama, mengikut sertakan semua warga negara. Yang kedua, transparan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, efektif dan adil. Yang keempat, menjamin adanya supremasi hukum. Yang kelima, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Yang keenam ada memerhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Yang terakhir ini ada contohnya seperti kompensasi kepada rumah-rumah liar biasanya akan dikasih uang ganti rugi. Setelah itu ada peraturan-peraturan perundang-undangan good governance di Indonesia. Ada undang-undang yang pertama, yaitu Ketetapan MPR nomor 10 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi nepotisme. Terus ada UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang ini seperti yang desentralisasi yang tadi. Terus yang keempat ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini terdapat beberapa asas-asas juga. Ada 10. Terus asas yang pertama itu asas pengayoman, asas kedua asas kemanusiaan, asas ketiga asas kebangsaan, asas keempat asas kekeluargaan, asas kelima asas kenusantaraan, asas keenam asas Bhinneka Tunggal Ika, asas ketujuh keadilan, asas ke-8 asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ke-9 asas ketertiban dan kepastian hukum, dan asas ke-10 adalah asas keseimbangan. Ada undang-undang yang kelima, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Undang-undang ini berisi tentang kepastian hukum, profesionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta pembinaan masyarakat. Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintah yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Hal ini mencakup seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, terima kasih Karen ya. Sherlen ya. Terima kasih Sherlen. Bapak lihat memang pakai empen ya, jadi nggak besar ya, tapi sudah sangat oke ya. Sudah sangat oke nak ya. Udah sangat bagus ya, lumayan lah, udah bisa lah nanti kalau kerja presentasi. Oke, sekarang dari 12 OTKP Geska, nggak usah lama-lama nak ya, 5 menit aja ya, 5 menit atau 4 menit ya. Mana Geskanya? Ayo sebentar terus. Iya, ini mau di-share, Pak. Ya, cepat ya. Geska. Bentar, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Udah nampak. Oke. Oke, silakan nak. Iya. Inti-intinya aja nak ya, inti-intinya aja. Jadi di bab, oke saya mulai ya, Pak. Oke, silakan Geska cantik. Kok belum ke share?
Sudah ada. Sudah. Jadi yang pertama ada di bab 3 ini ada pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Nah, ada istilah good governance yang diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut UNDP, prinsip-prinsip good governance yang pertama ada partisipasi masyarakat, kedua tegaknya supremasi hukum, ketiga transparansi, keempat daya tanggap, kelima berorientasi pada konsensus, kemudian keenam ada kesetaraan dan keadilan, ketujuh ada efektivitas dan efisien, kedelapan ada akuntabilitas, kesembilan ada visi strategis. Kemudian ada menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ada 14 prinsip-prinsip good governance. Yang pertama, mempunyai pandangan jauh ke depan. Kedua, tata pemerintah yang bersifat terbuka. Ketiga, tata pemerintah yang cepat tanggap. Keempat, ada tata pemerintah yang bertanggung jawab. Kelima, ada tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. Keenam, ada tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. Ketujuh, ada tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Kemudian, yang ke-8 ada tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. Ke-9 ada tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. Ke-10 ada tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Ke-11 ada tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. Ke-12 ada tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. Ke-13 ada tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada tuntutan pasar. Dan terakhir ada tata pemerintah yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. Di sini ada ciri-ciri good governance dan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik. Untuk ciri-ciri good governance, yang pertama ada terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada komunikasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga ada proses penguatan diri sendiri. Keempat ada keseimbangan kekuatan dan interdependensi. Kemudian untuk asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik, ada asas kepastian hukum. Kedua ada asas tertib penyelenggaraan negara. Ketiga ada asas kepentingan umum. Keempat ada asas keterbukaan. Kelima ada asas proporsionalitas. Keenam ada asas profesionalitas. Dan terakhir ada asas akuntabilitas. Untuk berdasarkan UNDP, good governance memiliki karakteristik. Yang pertama, mengikut sertakan warga negara. Kemudian kedua ada transparan dan bertanggung jawab. Ketiga ada efektif dan adil. Keempat ada menjamin adanya supremasi hukum. Kelima ada menjaminnya prioritas politik, sosial, ekonomi di dasar konsensus masyarakat. Dan terakhir ada memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah. Persyaratan untuk mengimplementasikan good governance, yang pertama ada akuntabilitas publik terwujud, kedua ada sistem informasi terjamin, ketiga manajemen sektor publik efisien, keempat ada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dilakukan dengan transparan, dan terakhir perangkat hukum memadai. Terdapat sejumlah undang-undang yang terkait. Pertama, ketetapan MPR RI nomor 9 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme. Kemudian ada Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terakhir, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat, umumnya dalam mengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pembinaan masyarakat. Dan ada pemerintah terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Hal ini mencakup seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Yeay. Oke ya, guys, kayak dimatikan dulu itunya. Soundnya dimatikan dulu. Nah, jadi dari Sherlyn dan Geska, Bapak lihat ya, kalian juga udah kelas 12 ya, sudah cukup bagus nak ya dalam mempresentasikan apa namanya bentuk simpulan dari materi bab 3 ya. Apalagi kalian udah pandai-pandai semua, Bapak lihat dia buat PowerPoint ya, PPT ya. Jadi Bapak yakin bukan hanya Sherlyn dan Geska, semuanya udah pandai gitu ya. Perwakilan aja, kalau Bapak minta satu-satu nanti waktu kita nggak cukup ya. Jadi sampai di sini dulu nak ya, nanti rekaman ini Bapak upload ke channel Bapak, kalian like ya. Ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Bapak. Tonton aja 5 menit atau 3 menit, 10 menit ya. Jadi supaya ada bukti kita itu belajar mengajar ya. Oke. Bapak nanti jangan lupa Karen sama siapa kelas OTKP, entah Geska, Jen, nanti temuin Bapak jam 1. Bapak ngasih materi untuk kita pemantapan ya. Bapak udah siapkan materinya, oke? Bapak lanjut dulu ya, Bapak mau kuliah dulu ya. Oke, Pak. Terima Semangat, kasih. Ya, teman ya, selamat pagi. Pagi, Jaga Pak. kesehatan ya. Oke. Oke, Pak. Bapak juga. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.